Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati semua kita yang hadir, para jamaah Musholah An-Nur, yang mudah-mudahan selalu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada pagi Ahad ini kembali kita bisa berusaha untuk memahami tuntunan Allah dan Rasulnya untuk kita sebagai pegangan dalam hidup dunia sampai akhirat nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan dan menyimak serta nanti mengambil pelajaran dari beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Hadis kumpulan tentang bagaimana cara menjadi seorang pribadi yang beradab, pribadi yang berakhlak. Adabul Mufrad. Adab itu artinya akhlak, etika. Mufrad itu adalah pribadi. Jadi Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan bagaimana cara menjadi pribadi yang bagus mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Kita akan khusus pada pagi ini membacakan hadis yang berhubungan dengan etika kita bermasyarakat, bertetangga, di bawah naungan Pak RT kita, untuk saling berbuat baik. Ini hadis pada bab pada 96 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf falyujzi'hu, fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyusni alaihi, fa innahu iza asna alaihi faqad syakara, wa in katamahu faqad kafara. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa sauba zuhrin." Artinya, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaknya dia membalasnya dengan kebaikan. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah ia memuji orang tersebut. Jika dia memujinya, berarti dia telah mensyukurinya. Jika dia menyembunyikannya, berarti dia telah mengingkari kebaikannya. Seseorang yang berhias terhadap sesuatu kebaikan yang tidak dia kerjakan atau miliki, seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan. Ini hadis tentang anjuran Rasulullah agar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini yang normal ini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Itu namanya hasanah. Hasanah itu artinya orang baik. Yang paling bagus adalah berbuat baik kepada orang yang jelek dengan kita. Itu namanya ihsan. Itu levelnya level paling tinggi. Ini yang sering dipraktekkan oleh Rasul. Kita walaupun tidak masuk pada level yang paling tinggi, minimal level standar jadilah. Nah, yang paling rusak adalah level yang paling bawah. Berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik. Kalau berbuat jelek kepada orang berjelek itu standar-standar itu. Nah, yang repot itu adalah berbuat jelek kepada orang yang berbuat
baik. Man suni'a ilaihi ma'ruf falyujzi. Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalasnya. Membalas kebaikan. Ada perintah Nabi yang sebenarnya secara umum sudah banyak kita lakukan, apalagi dalam konteks bertangguh berkawan-kawan. Tahadu tahabbu. Hendaklah kamu saling berbagi hadiah, karena saling berbagi hadiah itu nanti akan saling memupuk rasa cinta di antara kamu. Uang sekasar-kasar hatinya, kalau sering dilembutkan dengan ngasih hadiah, insya Allah lembut dia. Kalau Pak RT lah mulai nak marah-marah, unjuk terus hadiah. Tapi jangan unjuk rokok. Tidak cocok karena dengan rokok dia itu. Insya Allah dengan lembut. Ini kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalasnya juga dengan kebaikan. Ini anjuran. Kalau di dusun rasanya malah kalau wong datang ke resepsi pernikahan itu dicatatnya. Ada yang dicatatnya, ya dapat dari si anu dapat 50, dari sana dapat 100. Kapan nanti yang ngunjuk ini dapat ada acara lagi, lihatnya catatan ini. Dibalikkannya sesuai dengan itu. Nah, walaupun tidak wajib mengembalikannya, yang namanya hadiah itu kan tidak wajib membalasnya, tapi dianjurkan untuk kembali berbuat baik. Cak kita ini kan belum berbuat baik kita dengan Pak Haji Imran nih Pak RT. Lah berapa kali kita diajaknya makan, kita belum ngajak dia makan ini. Kalau saya caknya nunggu yang berikutnya dia. Budi lah ngajak kita makan, kita belum ngajak dia ini. Nah, itu. Tidak harus memang. Ini tidak harus. Ya. Bagi yang sudah mengasih tidak boleh berharap dibalas. Tapi bagi yang lah dikasih, berusahalah untuk membalas. Fa in lam yajid ma yujzi'uhu, kalau tidak punya untuk membalasnya, maka paling tidak kita itu disuruh untuk memuji kebaikan yang jadilah. Terima kasih, woi, baik nian kamu nicaknya nih. Ini terima kasih daun keladi. Terima kasih daun keladi dimasak dalam kukus. Terima kasih. Kalau pacak unjuk lagi, syukur-syukur sampai dibungkus. Ini nambah lagi itu tuh. Ada Pak Kiai punya kebiasaan setiap orang datang ke rumahnya selalu dikasihnya hadiah. Kiai ini kiai betul di pesantren. Dan dia ini selalu memberikan hadiah berusaha lebih besar dari yang dikasih dengan orang. Makanya murid dia, santrinya banyak yang datang itu. Yang balik dari dusun bawa pisang, bawa apo. Ada sekali datang santrinya dari dusun bawa ubi kayu. Bukan. Pertama yang datang tuh pengusaha minta doa kan. Ada masalah keluarga minta doakan. Bawa seekor kambing. Kiai terima kasih lah didoakan. Ini kambing kuhadiahkan untuk kiai, keluarga dan santri di sini. Nah, cak biasa hadiah ini taruhnya di belakang rumah. Tidak lama setelah itu datang
santri dari dusun bawa ubi kayu yang belum dikupas itu, gaya dusun lah kayak gitu. Bawanya datang, dia ngomong, Kiai, aku balik dari dusun, alhamdulillah aku bawa ubi, tolong diterima untuk Kiai dan keluarga. Oh, terima kasih. Kiainya manggil bininya, ini santri kita nih ngasih ubi. Nah, apa yang ada nak nunjuk dia di belakang? Kata bininya, ndak kati kecuali kita punya kambing yang tadi dikasih oleh orang tadi. Ya udah, kasihkan dengan dia. Dikasihin kambing itu. Oh, dengan bahagianya santri ini bawa kambing. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, lari berkambing bawanya. Di jalan bertemu sama kawan dia. Kata kawan dia, kau dari mana? Dari rumah Kiai. Apa kau dikasih kambing? Karena aku tadi ngasih ubi. Wow, katanya. Ngasih ubi dikasih kambing. Nah, apalah nak kunjuk semua Pak Kiai biar dapat ini. Lalu dia pergi beli kates ke warung. Bawa pepaya, dibawanya pula ke rumah Pak Kiai. Aku ini dari dusun, membawa pepaya ini, tolong diterima. Oh, terima kasih. Kata Pak Kiainya sama bininya, nah tolong kasihkan hadiah pula untuk dia ini. Nah, enggak katik lagi, kambing lah habis katanya. Yang ada ngapa? Ubi. Dikasihlah ubi tadi. Bawanya mikir-mikir ya. Wong tadi dapat ubi, dapat kambing, aku dapat pepaya, aku dapat ubi. Cuma dapat berani ngomong, terimanya bawa balik. Bertemu di jalan sama kawannya. Ngapa kau dapat ini? Caknya ubi aku tadi ini. Ini biasanya di pesantren itu cerita untuk sebuah keikhlasan. Orang yang ikhlas biasanya jauh lebih banyak dapat ganjarannya ketimbang orang yang berbuat sudah ada tujuan tertentu kayak gitu. Nah, tapi ini adalah kebiasaan yang bagus untuk saling memberi hadiah. Fa innahu hiza asna alaihi faqad syakara. Karena sesungguhnya dengan memuji pemberian orang itu sudah termasuk bentuk terima kasih atau bersyukur kepada orang itu. Tolong walaupun tidak senang dengan pemberian orang, jangan jujur di depan wong itu. Jangan jujur. Dikasih baju, alhamdulillah terima kasih. Tapi caknya baju ini kecil dengan aku nih. Nah. Woi, aku tidak ngomong Walaupun baju terkecil, terimalah. Kalau tidak muat, hadiahkan pula dengan orang lain. Capa RT tidak muat dengan dia, dihadiahkan dengan imam. Iya. Aku punya kenalan yang ngasih baju, tapi yang nerima baju jujur. Tidak salah dia tuh, jujur tapi. Pak, aku ngasih bapak baju batik. Ya terima kasih katanya. Pas uang tuh lah balik, tidak lama teleponnya, datang lagi ke sini. Ngapo? Baju yang kasih tadi itu kecil katanya. Coba aku tukar baik, kagak aku pakai kau tersinggung. Walaupun tidak berdosa, cuman rasa-rasanya agak ya kurang itulah rasanya. Nah, ya. Dari tanda bersyukur. Wa in katamahu faqad kafarah. Kalau seandainya kamu tidak memujinya dan mendiamkan saja pemberian orang, maka itu termasuk kamu mengkufuri pemberian itu. Ini bukan kafir yang dimaksud keluar dari Islam, tapi mengkufuri, tidak mensyukuri pemberian. Nah, ada orang kadang yang kita kasih, tidak dipakai-pakainya. Itu kan ada rasa tidak enak rasa. Kalau langsung dipakai itu kan
kasih makanan langsung dimakannya. Nah, itu kan rasanya puas nian rasanya mah itu. Kalau manu kemarin sarung yang kukasih dia ini kok enggak pakai-pakainya. Ada apa ini? Nah. Oh, itu persangkaan baiknya itu. Persangkaan baiknya itu. Wow. Pak RT kan selalu punya cara untuk berbaik sangka. Ini luar biasanya dia ini. Nah, itu. Dan jangan disembunyikan. Nah, ini menyembunyikan diam-diam ya. Kan ada memang dalam sebuah doa hadis Nabi itu yang repot itu punya kawan. Apabila kita berbuat baik kepadanya, dia diam saja. Tapi ketika sekali kita salah, maka dia akan berbunyi kemana? Mana-mana. Itu ada yang cak itu tuh ada. Wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari punya kawan yang jahat. Ainahu tarani wa qalbuhu tur'ani. Matanya cak-cak baik denganku di depan, tapi di belakang hatinya busuk kepadaku. Wa iza ra'a hasanatan, apabila dia melihat kebaikan dariku, dia diam. Tapi wa iza ra'a sayyi'atan, apabila dia melihat kejelekan denganku, maka dia akan berbunyi kemana? Nah, itu dihindari. Kalau bisa pemberian orang itu tidak apa-apa sedikit ceritakan. Nah, aku kemarin dapat ini dari si Anu, harus ini baiknya dengan aku kayak gitu. Nah, itu pertama, hadis untuk membimbing kita agar menjadi orang yang baik. Apabila diberikan kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Minimal berterima kasih dan memuji kebaikan itu, dan tidak mengecewakan orang yang diberikan, orang yang memberikan kebaikan kepada kita itu. Itu yang pertama. Nah, ini cara minta, ini rumus Nino. Rumus untuk minta sesuatu kepada orang biar tidak ditolak. Ini Nabi yang ngomong. Makanya tidak bisa ditolak ini nih. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar. Ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'aza billah fa'aizuhu." Barang siapa yang minta perlindungan dan dia mengatasnamakan Allah, maka berilah perlindungan kepada orang itu. Wa man sa'ala billah fa'atahu. Barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah, jangan ditolak. Nah, ini rumus ini minta ini. Diajari caranya. Kemudian wa man da'akum fa'ajibuhu. Apabila kamu diundang, maka datanglah. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang membuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Fa in lam tajidu, kalau kamu tidak mampu berbuat baik kepadanya, matakafi'unahu, dengan tidak sesuai dengan pemberiannya kepadamu, fad'u lahu hatta ya'lamu anna qad kafa'tumu, maka berdoalah kamu untuknya sehingga dia tahu bahwa kamu sudah membalasnya, walaupun balasannya itu hanya dengan sebuah doa. Nah, ini beberapa tuntunan. Satu, man ista'aza billah fa'aizuhu. Apabila ada orang yang minta perlindungan kepadamu dan dia menyebutkan atas nama Allah, maka beri perlindungan. Ini terjadi zaman Rasul sering ini. Orang kalau tradisi di Arab itu, kalau ada orang yang terancam, maka dia datang kepada orang-orang tertentu minta perlindungan.
Nah, nanti orang tidak mau mengganggu karena memandang yang memberikan perlindungan itu. Nah, biasanya yang minta perlindungan itu adalah kepada Thomas, tokoh masyarakat. Tukang termasuk juga. Tua-tua kampung tuh termasuk itu. Orang-orang yang disegani, orang-orang yang punya harisma. Itu kalau di zaman jahiliyah itu sering kayak gitu. Dan di zaman awal-awal itu sering. Kayak terjadi Fathul Mekah. Itu banyak orang yang berlindung di atas terhadap orang-orang yang punya kekuatan di masyarakat. Nah, kalau zaman sekarang agak jarang. Karena orang berlindungnya ke polisi. Langsung. Tapi ada beberapa yang sebelum ke polisi kadang mintanya perlindungannya ke rumah Pak RT. Iya betul itu. Ada kan, aku dulu enggak tahu kalau sekarang Pak RT lah dapat pengalaman belum. Kalau dulu ada mertua aku jadi RT itu, ada yang perempuan lanang bapak-bapak punya anak bujang, bawa lari anak gadis wong, datang kaget keluarga gadis betino itu ke rumah dia. Nah, dia ke rumah Pak RT dulu untuk minta perlindungan sekaligus untuk dimediasi. Bahkan perempuan itu tidurnya di rumah Pak RT. Di rumah mertua waktu itu. Bukan tidurnya di rumah keluarga itu. Minta perlindungan. Kalau PRT-nya mudah-mudahan bagus. Nanti dititipkan puluh anak gadis kayak lain puluh ceritanya itulah beda puluh itu tuh. Nah, itu salah satunya itu. Minta perlindungan. Nah, itu. Kalau minta perlindungannya dengan menyebut nama Allah, maka wajib dibantu, tidak boleh ditolak. Demi Allah, tolong lindungi aku. Itu tidak bisa ditolak itu. Nah, yang kedua, wa man sa'ala billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta sesuatu tapi dia ingin menyebut nama Allah, maka berilah, jangan ditolak. Ngomongin ini dia. Dengan menyebut nama Allah, kasih dong aku duit. Nah, itu jangan ditolak itu. Itu cara minta yang sudah sangat-sangat terdesak biasanya orang. Biasanya kan cuma minta, tolong aku minjam duit, tolong aku nak minta duit, nak makan. Itu masih biasa-biasa cara mintanya. Tapi kalau sudah dia menyebut nama Allah, maka jangan sekali-sekali ditolak. Walaupun kamu pelase, biarkanlah. Karena dia sudah membawa nama Allah. Walaupun kita tahu nih kadang-kadang orang nih akal-akalan doang. Tapi kalau dia sudah menyebut nama Allah, kasihlah. Walaupun lah tahu dia macam-macam di belakang, walaupun tidak dikasih banyak, minimal sedikit dia. Ini cara minta yang tidak bisa ditolak. Hah? Nah, jangan-jangan demi Allah tuh gara-gara hadis ini dia. Iya. Aku belum melihat kata demi Allahnya. Cuman dia minta anakku sedang sakit, ada pernah terbaca oleh aku. Nah, tapi kalau dia itu belum. Ini pernah kejadian dalam hadis Sahih Bukhari. Ada sebuah kisah zaman dulu Bani Israel. Itu dia datang nak minjam duit kepada tetanggohnya. Pak, minjam, aku nak pergi merantau mencari rezeki, nak transport tak punya. Itu menyeberang lautan. Ditolak. Datang lagi yang kesikoknya. Ditanyanya, apa jaminannya kamu berutang? Tidak punya. Nanti pergi lagi. Apa jaminannya? Tidak punya. Lah sering mah itu, dijawabnya yang orang yang terakhir ditanyanya, aku nak minjam, karena aku perlu uang nak ongkos. Apa jaminannya? Apa jawaban dia? Cuman Allah jaminannya.
Sekarang aku meminta kepada kamu atas nama Allah. Rupanya yang diminta yang terakhir ini ngerti, tidak menolak dia. Sudah, kalau atas nama Allah, ini uangnya, kau berangkatlah dan tulislah kapan kamu nak bayarnya. Nah ini, Al-Quran itu menyuruh kalau hutang piutang, berapapun jumlahnya, dengan siapapun berutang, itu harus ditulis. Tidak pacak dengan modal, dengan sayang, tidak lemak, dulur dewek berutang. Bukan masalah dulur-dulur, tapi ini masalah perintah dari Allah. Iza tadayantum ila ajalim musamma faktubu. Apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang sampai pada batas tertentu, maka tulis. Jadi hutang piutang itu ada dua yang ditulis, yang disuruh agama itu. Satu, dituliskan jangka waktu pembayarannya. Masalah dia nanti minta undur itu terserah, tapi harus jelas jangka waktunya. Ila ajalim musamma. Aku minjam duit sama Saidul, minjam duit itu 100 juta. Aku bayar insya Allah setahun lagi. Nah itu tulis. Dan jumlahnya itu ditulis. Sudah mencukupi kita berdua yang menulisnya. Tapi kalau untuk zaman sekarang kan harus perbankan apa-apa itu lebih detail lagi itu bagus. Nah yang tadi sudah ditulisnya, dikasih uang, dia berangkat menyeberang. Dan alhamdulillah di tempat yang baru dia berhasil. Dan sampai pada batas waktu dia nak bayar, dia nak pulang cepat-cepat, rupanya kapal nak nyebrang terlambat. Bukan delay, kapalnya itu sudah keduluan berangkat. Jadi dia terlambat sampai di pinggir pantai itu. Ya Allah, mana cerita dia aku bayar utang. Janjinya tidak nanggung-nanggung, berjanji kepada orang itu, bawa nama kamu pula. Ya Allah. Nah sekarang aku tidak bisa, karena besok baru berangkat lagi kapal. Apa yang dilakukannya? Karena kemarin aku nih ya Allah, minta perlindungan kepadamu dan atas namamu, diambilnya kayu, dimasukkannya duit itu dalam kayu, dilemparkannya Pak. Aku kemarin ya Allah, berminta kepada orang itu atas namamu, aku sekarang nak bayar menepati janjiku, tapi aku tidak mampu ke sana. Sekarang kuserahkan kepadamu cara bayarnya, dilemparkannya kayu yang berisi uang itu. Apa yang terjadi? Rupanya yang tadi tempat berutang juga punya pikiran yang sama. Rasanya hari ini dia nak bayar, tapi ini belum datang-datang. Iseng-iseng dia pergi ke pinggir pantai untuk menunggu kapal datang. Tapi tidak ada kapal yang datang. Tapi tidak lama kemudian terlihat oleh dia kayu. Apalah kayu ini kok tumben ada kayu. Pegangnya, diambilnya, dibukanya, dia terkaget menemukan uang sejumlah yang dia pinjam. Tapi ini kan bukan dari siapa uang ini. Tapi disimpannya. Dan keesokan harinya, orang yang tadi meminjam itu pulang. Dan dia minta maaf. Aku minta maaf, tidak menepati janji, tapi karena tidak ada kapal, aku harus menunggu hari ini. Nah kemarinlah aku kirim. Uang kemarin itulah aku kirimkan melalui itu. Dan dia ngomong, uang kamu sudah sampai dengan aku. Dijingokkannya kayu yang berisi dengan uang tadi. Kisah ini dulu oleh guru kami dijelaskannya, inilah karomah. Apabila kita ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan membantu kita dengan cara yang tidak disangka